kayaknya kalau ngelihat Mas Ade ada perubahan. Mas Ade agak lebih kalem sekarang ya. Iya, dia dari dulu kalem. Ya. Berat nih pertanyaannya. Mungkin Itu bukan disesali ya. Iya. Tapi kayaknya nggak harus ada gitu. Banyak sih. Jadi berarti setuju ya, Govinda menyetujui bahwa setiap orang di usia 25 atau di perempat 100 tahun itu ada quarter life crisis gitu ya. Tapi kan tiap orang tuh pasti punya get out-nya masing-masing, punya cara untuk gue ada masalah, gue harus gini. Ini udah pasti ampuh buat gue. Pasti masing-masing personal juga beda-beda kan. Masing-masing apa? Kalau ada masalah, ada yang bikin stres, masalah kecil, masalah gede, biasanya ngapain? Ada nggak tips yang harus dilakuin buat yang baru aja mulai main musik? Apa ya? Yes, global people, welcome back to Nongkrong Seru. Barengan sama Aji Sabah, global people seperti biasa. Di podcast ini kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu hebat yang bakal kita ajak ngobrol. Tapi kalau yang satu ini sebenarnya udah bukan cuma hebat. Gue tuh dari mungkin awal siaran udah ngeliatin mereka, pernah interview juga waktu gue awal-awal siaran, terus pernah juga nge-MC-in beberapa acaranya, dan akhirnya berganti nama. Tapi mereka walaupun ganti beberapa bagian, tapi tetap aja begini awet muda. Di samping gua sudah ada Govinda. Ji, apa kabar Ji? Apa kabar Mas Ade, Mas Ivan, Mas Luki? Baik, sehat. Ini vampir apa gimana? Nggak. Aji juga nggak berubah-berubah. Formalin. Berubah. Saya berubah, cuma berubahnya agak lebih lebar. Sama dong. Iya. Tapi benar-benar ini nggak ada perubahan kalau misalkan dilihat gitu ya dari zaman dulu, dari first look ya, mungkin first look jauh perbedaan tuh nggak jauh banget gitu, masih sama yang dulu gitu. Ya, Govinda, apa kabar Govinda? Alhamdulillah baik. Harusnya berempat, tapi yang satunya lagi lagi hiatus. Oh. Karena ada tugas lain ya. Oke, iya. Mungkin global people juga udah tahu gitu ya, bahwa tugasnya juga menurut negara gitu. Berarti kalau gitu statusnya hiatus. Ya. Oh iya. Berarti hiatus ya, berarti bertiga so far ya. Ya. Oke. Anyway, ini tahun 2025 adalah tahun keberapa bersama? 17 dengan nama yang gabung sama nama gabung. juga kan. Kan memang kalau kemarin itu kan hanya berubah nama, kan orangnya tetap sama. Iya, orangnya pun tetap sama gitu. 17 tahun. Berarti pas pertama umur berapa? Kalau gua 20. Berarti gua 24. 24. Iya, gue 24, 25 lah. Kalau Lucky nggak usah diomongin. Kita lanjut aja. Tapi masih 20-an. 25. Masih 25. Oke, 25. Iya. Jadi hari ini kita kedatangan Govinda, udah ada Mas Lucky, Mas Ivan, dan juga Mas Ade, yang dimana kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ya. Ini tapi ada tema hari ini, kita ngomongin life after 20s. Oke. Kehidupan setelah umur 20. Karena banyak global people sekarang nih yang lagi mungkin SMA dan mau lulus SMA segala macam, lagi bingung, nanti tuh umur 20 tuh gimana sih gitu. Kebetulan kan kita 20-an nih sekarang nih ya. Dua berapa Mas Adi? Dua berapa sekarang? 3. 23. Ivan masih 20 pas masih tetap berubah. Mas Luki 25 ya, dan gue juga masih 21 gitu ya. Seneng banget, tapi takutnya umur 30 gimana ya kira-kira. Pas umur 20-an. YOLO, kalau bahasa anaknya sekarang YOLO aja deh. YOLO, iya. YOLO tuh you only live once. Ya kan, tapi kalau Puati YOLO tolong. Anyway, ini akhirnya Govinda balik datang ke podcast kita, walaupun belum sempat ngobrol di on air. Nanti secepatnya kita ngobrol di on air. Harus. Ini kita ngomongin di Nongkrong Seru hari ini seputar life after 20s. Kebayang nggak pas umur 20, apalagi Mas Ivan waktu itu 20 ya, pas bikin barang itu. Umur 20 bikin band, lagunya meledak. Alhamdulillah, nggak pernah Kebayang. kebayang pasti. Kalau aku pribadi benar-benar yang tadinya ngeband itu hanya seru-seruan, senang-senang, tapi tiba-tiba Harus serius. jadi berubah banget, jadi profesional gitu. Iya. Nah, jadi hidup di usiaku 20 waktu itu benar-benar dunia tuh kebolak-balik gitu, Jadi yang serius gitu, profesional, kemudian harus menghadapi promo kayak hari ini dulu kan. Apaan nih? Ada promo, apalagi dulu ya. Radio, TV.
Kalau dulu belum podcast lah ya, Iya, dulu iya. kan radio, TV, Iya, iya. kemudian acara-acara off air gitu kan. Nah, jadinya bener-bener, waduh, kalau bahasa anak sekarang dar-der-dor. Dar. Umur 20-an itu Pas ya? dar-der-dor. Ya. 20 pas kan waktu itu? 20 pas kan waktu itu? 21 lah. Oke, 20 ke 21. Oke. Berarti udah 17 tahun bareng gitu ya. Yang nggak pernah berubah selain personil, apa sih yang nggak pernah berubah? Sifat-sifatnya gitu Ya, dari... sifatnya sih nggak berubah. Tapi makin dewasa mah ada lah ya. Pasti. Kalau Harus lah. Kalau apa? kalau Ade itu yang nggak berubah jahilnya. Oh jahil, oke. Kalau Lucky temperamennya Iya, nggak berubah. Oh oke. Semangat, Mas. Iya semangat. Tapi Energinya. Iya benar. Tapi mungkin sekitar ini 2025, mungkin 17 tahun yang lalu pas awal itu Iya. kayaknya kalau ngelihat Mas Ade ada perubahan. Mas Ade agak lebih kalem sekarang ya. Iya. Dia dari dulu kalau Ya, dulu soalnya suka ke kantor yang lama kan, Iya, ke kantor iya. lama, bikin lagu, bikin jingle. Kok ini sering siaran juga waktu itu gitu. Oke, kalau dari Mas Ade sendiri yang ngelihat 17 tahun bareng ini dari umur 20-an sampai Ya. sekarang masih 20-an. Apa yang dirasain sama Mas Ade? Iya, apa ya, Pinggang, nomor pinggang. satu, Pinggang. nomor satu bandnya ternyata bisa lama gitu. Iya. Itu pasti nggak, Tadinya mikir gak lama? ya maksudnya kita nggak pernah tahu kan. Iya, Dulu kan iya, you bikin, never know, iya. namanya bikin band di awal juga nggak pernah. Heeh. Nggak pernah tahu ya, tadi kayak Ivan bilang seserius ini atau memang apa ya, jadi keluarganya di sini gitu. Iya. Jadi udah 17 tahun udah lama sekali juga, dan terus mungkin yang nggak berubah ya kita masih passionnya musik, dan apa ya, ya ngobrolnya juga sebenarnya masih kayak dulu aja sih. Nggak ada berubah. Ya paling zaman yang berubah ya kita ngikutin zamannya, tapi sebenarnya Padel. ya personilnya masih sama aja. Iya. Masih. Mungkin JJ ya nggak berubah ya karena sekarang. Iya. Tapi kan itu bukan personality-nya Oh, yang iya, berubah. iya, paham, Hanya paham. okupansinya aja Iya, yang iya, berubah iya. gitu. Jadi Sama frekuensinya lah, Iya. nggak intens dulu kita punya base camp kan, Iya, tapi sekarang kan kita udah masing-masing nih rumah, Iya, iya. jadi ya ketemunya pasti agak lebih kurang. iya. Di basecamp berapa lama itu berarti? Oh lama Lumayan kita. 5 tahun ada Lumayan ya? lama. Lebih kali ya. Sampai 2016. Lebih, Pak? 17. Oh, 17 ya. Oke, 8 dia tahun. meledak kaya 9 raya. tahun. Tidak lagi di basecamp ya. Dan sendiri-sendiri. Ya tapi maksudnya itu plus minus juga sih. Iya, Kalau iya. dulu memang single semua, terus ya. Bener. Memang Lajang kumpul aja. lajang, dari situ. iya. Wah, kayak apa tuh dalamnya? Ada rekaman yang unreleased nggak video? Banyak. Banyak. Akan ada rencana di Enggak. Banyak. Belum Kalau- tahu. Kalau video tuh maksudnya kita lumayan banyak lah itu yang Oke. kita nyimpen gitu. Iya. Jadi pada saat Govinda ini muncul dengan nama yang pertama itu ya. Ya. Itu Domino. Domino. Oh, ini boleh disebut ya? Boleh lah. Boleh. Domino. Edan, gokil. Ini gue bilang, gue tuh tahun itu lagi suka The Strokes banget. Iya. Lagi suka The Strokes banget. Gila ini. Jadi relate lah ya. Relate. Pip gitu lah kalau bisa diomongin. Pip. Iya. Keren. Ini The Strokes Indonesia. Gue melihat Mas Lucky itu kayak cocok banget gitu. Gini gue bilang The Strokes Garage Indonesia dulu nih. kan bawanya garage di otak Iya, gua juga. iya. Kalau di syuting harus garage nih, garage. Iya. Dan jadilah Domino. Ganteng-ganteng. Semua cewek-cewek. Itu gue ingat banget waktu itu kita pernah acara di daerah Blok M ya waktu itu ya. Itu yang cewek semua. Yang bagian depan itu. Di usia 20-an. Gimana rasanya mendapatkan langsung fame itu gimana? Ya kaget pasti, shock lah. Kita kan ya tadi maksudnya nggak terpikir bahwa secepat itu kan Iya. prosesnya. Ternyata cepet banget dan alhamdulillah dari rilis pertama 11 Januari 2009 ke dapat momentum lagu pertama itu kan nggak terlalu jauh ya. Jadi ya kita yang pasti bersyukur, kita nggak pernah juga mau harus gini harus gitu. Tapi ya kita bersyukur lah bisa dapat momentumnya. Iya. Ada ini nggak? Ya namanya. Yang aku lihat sih mereka jadi ugal-ugalan sih. Iya. Itu karena itu manusiawi banget gitu. Manusiawi banget. Bedanya Mas Haji, kita udah tobat, dia terus ugal-ugalan. Satu sama, badannya diserang, serangan balik. Kayak pedal gitu. Kayak pedal ya. Tapi maksud gua wajar lah manusiawi ketika orang gitu mendapatkan fame dan fame, selain fame juga uang yang banyak muda, gitu. Pasti kan ada sedikit perubahan lah gitu. Pasti. Apa yang berubah dari Lucky yang dulu, Ivan yang dulu, Ade yang dulu, akhirnya ke Domino itu dan Kalau secara band, ini untold mungkin untold. iya kalau secara band,
mungkin tadinya anak-anak selain aku ini kan memang udah punya sejarah bareng lah ya. Iya, Dari iya, iya. 2004 aku masuk Iya. jump in di 2008. Izin jam in kan? Punten. Nah, aduh. Jemplung. Ya, jadi tadinya kita stranger kan, kecuali anak-anak berempat ini tadinya. Nah, terus band ini ternyata bermetamorfosa Iya. dari stranger jadi Iya. teman Iya. jadi sahabat, nah, sampai sekarang keluarga. kita jadi keluarga besar lah. Nah, jadi ya perbedaannya di situ sih. Iya, iya, iya. Jadinya tadinya mungkin segan apa gimana, sekarang kan udah nggak Iya, ada iya, lah. iya. Pasti. Nggak ada Udah kata sama-sama, itulah, udah sama di aja. umur yang sama. Iya, iya, keluarga iya. lah. Iya, 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 iya. Govinda. benar-benar. Kalau dulu, lu junior. Ada kayak gitunya? Enggak. Kalau Lucky ya, dia merasa paling senior kan. Senior secara Umur usia. juga. Iya, iya, iya. Iya, iya. Lu marah. Oh, dipegangin palanya gitu. Iya, iya. Tapi Tenang, Van, tenang. Tapi sekarang setelah 17 tahun kita ngerawat dia lah, kasihan. Iya, iya, iya. Saling serang-serangan dia. Betul ya? Oke. Enak aja. Total digabung sama dengan nama yang apa Iya. ya? Berapa album udah? Album 1, 2, 3. 3. Oke, 3 album sampai Tapi sekarang. single-single banyak Iya, yang betul, nggak masuk di betul. album. Dulu itu gue ingat banget banyak banget single yang selalu gue puterin dari Govinda, Dopino dan juga Govinda gitu ya. Apa perbedaan di umur, masih topik kita 20s ya? Oke. Apa perbedaan mungkin nulis lagu, workshop umur 20-an sama usia sekarang? Ego lah pasti ya. Oke. Dulu pengen masukin semua aransemen kayaknya ya. Ego pasti. Terus sekarang rekaman udah di rumah. Kalau dulu memang harus studio. Sekarang lebih santai. Di rumah Mas Ade? Ya macam-macam lah di JJ juga. Maksudnya kalau dulu kan memang harus ke studio gitu. Iya, iya, iya. Itu perbedaan banget sih Iya. kalau dari sisi teknis. Produksi, sih. Iya, teknis, iya. segala macam. Iya. Aransemen tuh jadi Iya. lebih dewasa Iya. sekarang. Penulisan lirik jadi lebih apa namanya? Kalau dulu Jadi dulu itu kan apa ya? Ya di umur segitu kita lebih apa ya? Lebih ngerok lah ya, Iya, iya, iya. lebih ngerok. Sekarang Iya, sekarang lebih kalem santai, lah. soft nature, gitu. Secara sound juga lebih Tuh, kalau matang. dulu tuh rekaman pengennya bawa ampli. Oh. Segede-gede kulkas itu gue bawa tuh buat rekaman doang ngisi gitu. Sekarang udahlah preset aja. Iya, 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 iya. Itu karena teknologi apa karena ego yang juga sudah turun? Pasti ego Iya. dong. Oh, iya, iya. Pasti Udah ego. turun. Terus kan dulu kalau tema-tema lagu itu kan lebih ke yang, wow kita Laki nih. laki Iya, iya. ganteng. Nah kalau sekarang lebih buat semuanya. Lebih General. spesifik, Iya. lebih ke mendekat ke Tuhan. Iya, iya, gitu. iya. Iya. Kayak mini-mini Iya, iya. mini-mini religi. Iya, iya. Tapi Govinda harus sadar bahwa banyak Iya. lagu dari Govinda yang jadi soundtrack kehidupan Oh, banyak orang alhamdulillah. di lagu-lagu itu gitu. Dan menurut gua itu apa ya? Kalau misalkan kita yang mendengarkan musiknya Iya. meminta ngulang lagi dong bikin lagu gitu juga udah nggak mungkin Bisa juga. aja. Gitu. Oh bisa aja. Bisa aja dong. Wah, apakah Kita tuh bikin masih lagu? pabrik musik sih. Wah, tapi harus habis manggung pulangnya kayak zaman dulu dong pulangnya. Nggak langsung balik, nggak langsung padel. Habis Jadi manggung. kadang-kadang juga begini nih, kita dengerin album kita yang lama. Bisa dulu kita begini. Iya, 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 iya. Kayak dulu abis manggung tuh mau manggung lagi juga. Iya, iya, Terus iya, sekarang iya, iya. udah panggil tukang pijit, Teh hangat. Iya, teh hangat. Teh hangat ya. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalkan umur 20-an, 20s, Ya. dari masing-masing, dari Mas Ya. Lucky, Mas Ivan sama Mas Ade, yang kira-kira sebenarnya kita nggak boleh nyesel sama Iya, apapun iya. yang pernah kita lakukan dalam hidup. Tapi kalau misalkan bisa dihilangin, itu nggak usah kejadian deh tuh kayaknya. Apa masing-masing? Mas Ade dulu. Waduh. Ayo masukin dulu. Aduh, dia dulu ya. Coba kita mikir dulu, kasih Iya, iya, waktu oke, semenit 2 menit lah. Apa ya? Aduh, berat nih pertanyaannya. Mungkin Itu bukan disesali ya. Iya, iya, iya. Gitu, tapi kayaknya nggak harus ada gitu. banyak sih. Cewek pasti di otak. Ya saya salah satu inilah yang menyaksikan. Tapi kalau Saksi mata ya. Ya misalnya bukan salah ketemu orang tapi Iya. salah deket Tindakan. sama Ya, orang. oke, Itu oke, menurutku oke. juga bisa. Iya, iya, benar. Iya. Benar. Kalau yang di ada sih, harus- ada. Aman itu. Jadi lagu kan. Oke. Kayak susah diterangin kalau Iya, kayak gitu. iya, iya. Untuk penyesalan tuh susah diterangin. Iya. Nggak maksudnya nggak harus disesali. Jadi kayaknya gue nggak harus kayak gini deh gitu. Bisa lebih baik lagi. Ya bisa kayak gini. Apa ada nggak mau exact moment gitu? Kayaknya gua nggak- Kalau gue pribadi lebih ke mungkin secara finansial harus lebih belajar Bener. lagi mengelola. Betul. Mengelola Setuju. keuangan itu yang pertama. Yang kedua. Betul. Boros. Yang kedua mungkin harusnya bisa lebih banyak belajar yang hari ini, gue nyesel nih dulu nggak belajar Iya, ini iya, ya. iya, iya. Gue nggak belajar ini ya dulu ya.
mungkin kalau Ade lah ya, especially dia lebih banyak cepat gitu mempelajari hal-hal yang baru, adaptasi terhadap hal-hal yang baru. Misalnya lagi ada software untuk rekaman apa, dia cepat tuh, alat-alatnya ini yang dibutuhin. Nah mungkin dulu Kok nggak gitu belajar, ya? Iya, benar. Jadi kenapa nggak ngelakuin ini gitu ya? Iya. Lebih ya benar sih financial juga ya. Mungkinnya lebih karena namanya juga masih muda, Ya, betul. dapat Terus, fame dan segala macam. benar-benar di 20 itu tadinya kita kan, kalau gue pribadi kan memang tadinya kuliah kan, disupport orang tua pasti. Nah ketika masuk ke industri secara profesional, gue udah menghasilkan uang sendiri. Iya. Jadi itu kan beda tuh. Iya. Tadinya kita dikirim misalnya anggaplah 1 juta, sekarang udah punya uang mungkin berkali-kali lipat dibanding itu. Jadi kan punya banyak keinginan. Iya, benar. Nah, jadi kalau kita udah belajar mengatur keuangan, finansial yang baik, mungkin kita akan lebih bijak. Betul. Membelanjakan uang. Benar. Betul, boros tuh, aduh, Parah ya. parah kacau. Pokoknya belanjanya nggak penting. Iya, gitu. benar nggak penting. Itu nggak usah harusnya. Nggak usah. Barangnya juga ada nggak tahu kemana. Iya. Ya. Atau jadi apa segala macam. Mas Luki apa kira-kira yang kayaknya gue nggak harus gitu deh pas umur 20-an. Aduh, Pas gue 25 gue nggak harus ini kayaknya deh. gue harusnya nggak usah terlalu ngebully lu ya, Van. Aduh. Ini sebenarnya dia ada luka batin. Nggak bisa diperbaiki. Ada yang mau disampaikan mungkin secara personal Nanti mungkin lebaran mumpung. aja. Tapi tiap lebaran. Oke. Jadi Bercanda. Gue bingung kalau Iya. ngomongin nyesel apa ya? Ya, yang udah jalan mah udahlah. Iya, pasti. Ya mungkin kalau mau diomongin juga nggak yang urusan sama band. Mungkin kita nggak bikin lagu yang lebih gampang didengar dari zaman dulu. Dulu rumit, maunya rumit ya pasti ya. Pengen bisa kan juga. rumit. Iya. Kalau bisa, ya gitulah dulu kan. Oke. Tapi kan emang mungkin zamannya itu ya related Iya. gitu. Iya. Gitu. Oke, kata orang. Istilahnya hashtagnya Lucky dulu tuh, Apa tuh? kalau bisa susah kenapa harus mudah? Ya. Ribet nih. Ribet. Kalau bisa bawa ampli ya. Kalau sekarang, kalau bisa orang lain ngerjain kenapa harus saya? Banyak yang gitu. Pembelajaran. Oke, ini banyak yang bilang katanya kalau itu kan masuk ke 20-an. 20 itu kan 20-an awal 21 sampai 24. Katanya umur 25 tuh rata-rata semua orang tuh ngalamin quarter life crisis. Iya. Pun waktu itu gue juga sempat quarter life crisis. Iya. Dan waktu itu ngobrol bareng sama Nino Ran. Kayak kita cuma beda 3 tahun. Boleh di-share? Jadi waktu itu bukan quarter life crisis. Iya, Ternyata maksudnya gue penyiar, dia juga musisi. Semua orang punya masalah yang Dino sama. kan juga penyiar kan? Iya, kebetulan penyiar juga. Iya. Tapi maksudnya semua orang di usia itu punya masalah juga. Betul. Kalau masing-masing personal Govinda, Mas Ade, Mas Ivan sama Mas Luki, masalah paling berat di umur 20-an. Wah itu kalau gue pribadi ngerasa banget karena di situ perubahan nama. Iya. Iya, Gobino betul. menjadi Govinda Oke, sampai hari itu ini. di 2000 berapa sih kalau nggak salah? Kita ganti namanya 2010. 2010, oke. Jadi ngerasa menuju 25 tuh aduh, berat banget. Terus begitu berubah nama, kita ngerjain album, rilis album di 2011 itu benar-benar bisa dibilang masa-masa terberat lah, masa-masa terberat. Tadinya kita Mulai dari udah nol juga, Bang, ya? nyaman, Iya. udah nyaman, udah punya, kita merasanya kita udah punya brand Domino Iya, itu udah iya, bagus ya. iya. Tiba-tiba harus berubah nama, kita berjuang benar-benar dari bukan nol lagi, minus malah, minus banget. Kita berjuang lagi. Jadi benar-benar di 25 itu kerasa susah banget. Oke. Susah banget. Jadi ya benar-benar ngalamin yang dibilang krisis itu tadi. Ya, quarter life crisis itu Iya. ya. Jadi berarti setuju ya, Govinda menyetujui bahwa setiap orang di usia 25 atau di perempat 100 tahun itu Iya. ada quarter life crisis gitu ya. Iya. Tapi kan tiap orang tuh pasti punya get out-nya masing-masing, punya cara untuk gue ada masalah, gue harus gini. Ini udah pasti ampuh buat gue. Pasti masing-masing personal juga punya beda-beda kan. Iya. Masing-masing apa? Kalau ada masalah, ada yang bikin stres, masalah kecil, masalah gede, biasanya ngapain? Ya yang pasti sih kita tuh emang dari dulu ya gitu, gue ingetin harus punya 2 profesi lah gitu, supaya nggak terlalu, misalnya kita benar-benar di satu titik gitu di mana ini lagi goyang gitu kan, benar-benar goyang gitu loh. Jadi apapun yang kalian bisa itu di dalam band tuh ya kalian lakukan juga selain di band. Jadi itu jadi mendukung. Itu yang jadi buffernya lah supaya nggak terlalu goncang gitu. Iya. Ya itu sih. Tapi ya nggak tahu semua implementasinya akhirnya ya jadi penulis lagu lah. Iya. Urusan belakang layar. Jadi kalau misalkan ada masalah, bikin lagu selalu? Enggak juga?
Kalau menurutku ya, maksudnya ketika kita menghadapi masalah, kita intinya balik ke diri kita. Kita harus yakin dulu bahwa masalah ini hadir untuk Di embrace ya. untuk kita supaya kita bisa naik kelas. Iya benar. Supaya kita bisa naik kelas. Setuju. Nah, ketika kita bisa menghadapi masalah ini, berarti kita ready untuk stage Selanjutnya? stage berikutnya gitu. Nah, jadi balik lagi ke kita, kita yakin bahwa apa yang kita jalani bersama ini pasti akan nemu momentum baiknya. Itu dulu tuh. Nah, jadi yang kita lakuin udah bener. Terus kita harus yakin bahwa masalah ini dapat kita atasi. Yes. Nah, jadi ya masalah apapun Positive hari ini, thinking. di titik hari ini, apapun, benar. di titik hari ini kita udah yang bukannya nggak takut masalah gitu. Apapun yang hadir ke depan kita, kita selalu yakin bahwa apapun yang kita hadapi, kita bisa mengatasinya. Iya, benar, setuju. Jadi masalah tuh nggak di-deny gitu, jadi nggak denial sama di-deny. apapun masalahnya. Oke, gue nih ada masalah sama ini, gue tuh masalah sama ini, baru abis itu kita bisa cari jalan keluar. Luar biasa, tips yang sangat luar biasa dari kakak-kakak Govinda. Tapi kalau itu dari kehidupan deh, tapi kalau mungkin kalau zaman dulu tuh gue tuh suka nonton misalkan di acara TV musik apa, pasti banyak musisi yang ditanya, kira-kira tips buat yang baru aja main musik apa? Sekarang tuh gue nggak pernah denger kayak gitu. Kira-kira kalau dari Govinda sendiri, buat global people yang mungkin masih SMA sekarang, baru mulai kuliah, mau ngeband, apa tips yang kalian udah pernah ngerasain momen itu udah sampai sekarang di titik ini sekarang gitu, sebesar ini gitu? Ada nggak tips yang harus dilakuin buat yang baru aja mulai main musik? Apa ya? Ya kalau bikin band atau jadi musisi lah ya, menurut gua harus punya karakter. Oke. Apalagi zaman sekarang kan, harus punya karakter, harus punya lagu bagus. Kalau sekarang tuh memang formulanya menurutku industrinya udah ke lagu tuh harus bagus nomor satu dan konsisten. Oke. Jadi nggak satu How dua. to be consistent? Ya Gimana itu cara nggak konsisten? 1-2 single rilis nggak naik berhenti. Terus ngambek, berhenti. Banyak sekali. Kayaknya Nay. gue nggak di sini nih. Nah, Oke. itu jangan pernah ada di Oke. Dan pikiran yang paling sih. penting hari ini adalah selain yang Ade bilang tadi, bikin lagu bagus, lu harus tahu industrinya. Berbicara industri itu kan bener-bener dari hulu ke hilir. Nah, dan yang paling penting adalah hari ini bagaimana lu menciptakan komunitas, menjaga komunitas, dan growth bareng komunitas lu. Iya. Nah, itu yang paling penting hari ini. Iya, setuju. Metamorfosanya di situ ya. Iya. Ya yang pasti kalau tadi kenapa tipsnya band itu kan terdiri dari banyak kepala gitu ya. Gimana kita bisa sama-sama yakin untuk bisa maju sepanjang ini pun juga itu aku juga pelajarin flashback ke belakang itu mungkin karena keyakinannya. Jadi ya kembali lagi band itu mempertahankan itu ya 50-50, mungkin ada juga personel yang keluar atau gimana, tapi yang pasti yang akan ada di situ tuh orang yang percaya ini akan jalan terus. Jadi harus dipertahankan itu ya mentality positif di mana ketemu momennya itu. Jadi main band itu jangan ngarah ke pengen langsung jadinya nanti gua terkenal ya gitu, tapi si proses ini tuh harus lu suka dulu gitu. Kalau lu emang beneran pemusik ya itulah di situ hidup lu gitu. Apapun yang terjadi ya harus dikonsistensikan, dan terutama untuk zaman sekarang juga kita juga harus bisa mempromosikan sendiri ya, karena kan emang benar-benar berubah gitu si cara kita memasarkan dibanding dulu gitu. Itu yang harus dipelajarin terus sih. Ini valid sih, karena Govinda adalah band dengan personel yang masih tetap Ya, sama betul. gitu. Sama. Dari dulu sampai sekarang. Apa sih rahasianya? Jarang loh. Maksudnya, Tahu ya, gimana ya kita? gue pernah bahas sama, gue juga lupa siapa, salah satu musisi juga. Kita pernah bahas di Indonesia, ternyata bisa dihitung band yang bandnya masih ada, tapi personilnya udah ganti. Ini bandnya itu personilnya masih itu. Gitu. Bisa dihitung jari bener. Bisa dihitung jari, asli benar. bisa dihitung jari. Sempat kita mikir, oh band ini, enggak, vokalisnya ganti. Oh iya. Gitu. Apa yang ngebuat Govinda akhirnya bisa tetap masih personil yang sama? Ya tadi mungkin tujuan dan komit. Ya terus kalau sekarang mungkin udah sama-sama dewasa itu tadi. Memudahkan itu terjadi. Benar. Tapi itu kan kayak sebuah rezeki gitu ya. Rezeki. Kita kayak punya saudara baru. Iya, itu. Jadi mungkin ya banyak lah, kompak mah pasti kompak, kalau nggak kompak pasti band gitu ya. Cuma maksudnya kan kompak di tengah jalan tuh masih Betul. ada yang inilah, ada yang beda pikiran, ada yang ini maksudnya punya band member yang pemikirannya sama, apa segala macam, dan masih tetap, itu kan rezeki ya, jatuhnya rezeki gitu ya. Benar-benar rezeki Karena yang nggak bisa dinilai malahan. Iya, betul, nggak bisa dinilai. Personil yang sama tuh.
Format itu Mas Haji cuma 3 sebenarnya. Apa? Oke. Nah, jadi kita yakin sama entah itu formatnya band atau dia sendiri gitu. Yang penting yakin dulu nih bahwa dia bisa menciptakan karya yang bagus, yang menurut dia bagus, yang menurut dia ini layak untuk diperdengarkan. Itu dulu tuh, yakin dulu tuh. Yang kedua, komitmen untuk menjalankannya. Nah, karena kita hari ini bisa bertahan sampai di hari ini, itu karena komitmen. Karena kita punya tanggung jawab untuk menjalankan kapal besar yang namanya Govinda ini. Nah, terus yang ketiga, kita punya mimpi ke depannya. Oh, kita itu nggak berpuas hati sampai di sini doang pencapaiannya. Kita punya mimpi selanjutnya. Nah, itu yang akan menjaga api semangat dalam hati kita untuk terus berjalan. Nah, jadi 3 itu aja. Ngeband ya? Tiba-tiba jadi pengen ngeband ya? Tapi, kayak waktu kita tuh... Nah, ini tuh kisah-kisah yang kita nggak tahu nih. Sebelum Hal Hebat itu kan kita, ini ada lagu nih Hal Hebat udah direkam di Indonesia awalnya. Mau diapain lagi kita, apa next move-nya nih setelah ini gitu. Ya keluarlah ide gila gitu. Gimana kalau kita kayak Birut, itu kan baru omongan. Tapi gimana cara mewujudkan untuk benar-benar yang kita omongin tuh jadi nyampe situ kan. How to realize. Nah, udah selesai tuh, udah dapet nih, misalnya Hal Hebat jadi sesuatu nih sekarang ini. Udah kita mikir step lainnya nih. Oh, kita harus bikin albumnya lagi full, dapat nih. Udah selesai itu belum sampai harus rilis, kita harus konser di Malaysia nih atau di mana kita bikin konser tunggal. Jadi selalu ada itu yang harus kita kejar. Selalu ada mimpi baru. Yes, harus ada jadi ya. gairahnya kan selalu ada. Iya, benar. Jadi kalau kita udah ngerasa kita udah rekaman di Birut, tunggu job aja deh gitu. Atau kita udah bikin album juga, udahlah cukup lah. Itu yang bahaya ya? Nah, itu sebenarnya itu yang akan mematikan gairah kita untuk tetap ngeband gitu. Nah, jadi harus ada setting goals baru gitu loh menurutku. Nah, jadi misalnya kita udah rekam dari Birut, udah pernah konser di luar negeri, apalagi nih what next gitu. Nah, jadi harus ada sesuatu yang harus kita wujudkan bersama. Gitu. Nah, apa yang terbaru dari Govinda di 2025 ini? Mungkin Global People ini ada yang lahirnya tahun 2006. Ya. Tahun paling banyak yang di studio kita anak magang 2004 lahirnya. 2004. Bahkan 2009 ya Domino ya. 2009 itu mereka mungkin baru 4 tahun. Balita. masih balita. Dan masih banyak kali ya yang nggak tahu Govinda itu adalah Domino. Mungkin masih banyak. Masih banyak ya. Kalau aku sih pasti udah tahu ya. Nah, ini mungkin Global People yang belum tahu apa yang terbaru dari Govinda di 2025 ini. Di 2025 ini kita merilis single. Beberapa single lah ya. Nah, dan hari ini kita datang ke Global Radio ini. Kita ingin memperkenalkan single ketiga di album Govinda Live Studio Session London. Itu single ketiga yang berjudul Karya Seni Favorit. Nah, lagu ini bercerita tentang sederhananya bahwa semua manusia itu adalah karya seni dari Tuhan. Benar banget. Nah, dan misalnya kita hidup ingin berpasangan kan pasti ada satu misalnya cowok suka sama cewek, oh lu karya seni favorit gue. Jadi kurang lebih begitu kita rilis supaya menjadi soundtrack hidup kalian. Mudah-mudahan kalian suka. Ya, amin. Dan kalau buat kita pria, wanita adalah karya terindah yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Nah, ya kan? Sederhananya karya seni favorit yang Tuhan ciptakan untuk gua. Iya, betul. Begitu juga cewek ke kita. Ya kayak karya seni itu nggak yang masalah cuman cowok cewek ya. Mungkin anak. Iya, betul. Mungkin juga kita harus menghargai dari yang tidak sempurna. Jadi misalkan walaupun ya kita mendapat yang bukan yang paling sempurna, kalau kita lihat dari sini atau dari sisi yang lain atau apa, itu jadi karya seni favorit gue. Artinya bersyukur sama itu. Jadi beda kelas parenting ya. Inilah Govinda yang sekarang. Iya. Tapi kan harus memang relate. Yang penting tujuannya relate sama yang ngedengerin kan. Bukan harus yang seperti apa juga gitu ya. Berarti album ketiga ini rilis di tahun 2000. Tahun lalu. 2024. Oke. Ada berapa track di dalamnya? 12 track itu. Tahun lalu apa tahun ini, Pak? Tahun lalu. 2024. Tahun lalu dong. Ini tahun lalu. Tahun lalu ya. Ini sekarang take podcast ini adalah bulan September ya. Oh iya, 2024. Iya. Agustus tahun lalu.
Agustus tahun. Berarti sebentar lagi kan Agustus nih dari kita 1 tahun sih album itu ya. Itu Sudah, ini udah September. Oh iya benar, udah Agustus, astaga, udah 1 tahun. Selama 1 tahun sih album. Aji banyak cicil. Benar, ada yang mau bayarin dulu. September kan habis Agustus ya. Iya sama. Nah, itu kita track back karena kita waktu Parts Serius belum pernah sempat ke Global Radio. Ada 12 track di dalamnya. Itu materi baru semua apa materi yang udah pernah ada di Jadi formasinya di dalam album itu 8 lagu lama yang kita aransemen ulang. Oke, dari saya dan 4 lagu baru. Oke. Oh, oke. Workshopnya berapa lama? Produksi Kurang lebih 2 bulanan. Ya 2 bulan. Oh, enggak. Untuk Beda Govina itu termasuk lama atau aransemen cepat? Ya Karena lama sih, kita bisa cepet-cepet kan. Karena ini untuk ngerjain album ini memang kita tidak pernah lakukan sebelumnya. Yang pertama adalah kita rekaman di Studio 2 Abbey Road. Yang kedua kita kerjain secara live. Yang ketiga kita kolaborasi dengan National Symphony Orchestra. Jadi banyak hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi benar-benar preparation 2 bulan itu kita anggapnya masih kurang rasanya. Nah, jadi preparation 2 bulan di studio di Jakarta itu kita rasa udah yang paling maksimal lah yang bisa kita lakuin. Nice. Dan rasanya di Abbey Road apa rasanya? Luar biasa. Worth it banget. Luar biasa. Akhirnya luar biasa. Finally gitu. Ya, betul. Bener-bener karena beberapa musisi yang kita interview yang pernah Abbey Road juga kayaknya semuanya itu finally. Apakah yang dirasain pas di Abbey Road studios itu finally? Perjalanan luar biasa. spiritualnya as a band player yang masih ngontrak gitu ya, masih di base campin sama orang dulu gitu sampai nyampe sini juga ya gitu, luar biasa. Album itu kan kita rekam secara live dan kita ada fisiknya secara vinyl. Kalau mau order juga bisa ke Instagram Govinda. Oh, nice. Double vinyl. Oh, double disc. Wow, 2 donat ada di dalam. Iya. Akan rilis per single juga kah? 7 inch gitu? Oh ya, belum. Kita album dulu. Siapa tahu kan langsung jor-joran dar gitu semua. Oke. Mau lihat live-nya juga bisa di. Oh ya, di YouTube Govinda juga ada pas kita live di Abbey Road semuanya. Oh, oke. Di YouTube channelnya Govinda ya. Betul. Govinda Official. Oke, di Govinda Official bisa lihat proses rekaman di Abbey Road dan sudah ada vinylnya, sudah ada platnya, ada donatnya, bisa di pesan di Instagram Govinda. Ya, betul sekali. Yes, itu ada limited. Oke, di presnya di mana? Di Cina. Oke. Ada dua vinyl ya. Iya, betul. Oke, kita akan main game sebentar. Sebenarnya ini bukan game sambat, jadi kita mau tanya. Jadi masing-masing dari Govinda nyebutin 5 momen paling memorable selama hidup. Ya. Ini momen sedih boleh, momen lucu boleh, momen bahagia banget boleh. Ini campur-campur ya. 5 mix feeling lah ya. Jadi ini 5 momen ya. Dari masing-masing personil atau dari semuanya. Oke. Jadi momen kebersamaan Govinda. Oh, momen pas bareng Govinda. Iya, bareng sama Govinda. Bukan personal. Jadi misalkan manggung di ini begini gitu. Tapi aku tunjuk yang jawab ya, ada 5 ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama, Mas Ade. Govinda rekaman Hal Hebat di Abbey Road yang pertama. Itu apa ya? Unforgettable. Iya, dan ya pertama kali juga. Wah, ya masih ingat banget aku semua perjalanannya. Dan hasilnya juga alhamdulillah sangat memuaskan. Luar biasa. Oke. Mas Ivan. Kita tahun berapa aku lupa, kita manggung di Kalimantan Tengah, Kota Sampit. Harusnya kita manggung malam tahun baru, tapi kita manggungnya 3:30 subuh. Karena flightnya tidak ada, akhirnya kita harus terbang ke kota lain, baru jalan darat 8 jam. Hujan. Wow. Nah, jadinya benar-benar itu salah satu perjalanan Govinda yang tidak bisa dilupakan dan bisa dibilang paling gila. Aku lupa sih, 2014. Sama ya. 2014 kurang lebih lah. Bentar, itu kan acara tahun baru. Berarti 3:30 orang-orangnya masih stay di sana. Masih ada. Lemes gitu. Iya. Tapi itu rasanya juga pasti happy banget dong. Dan jam 6 udah jalan lagi balik. Gila, masih ingat banget tuh. Oh gitu. Dan pulangnya harus ke kota lain. Oke, baru flight karena di sana. pesawatnya di hari itu libur tanggal 1. Jadi nggak ada. Jadi kita harus dari Sampit ke Palangkaraya. Rockstar. Dan jalan darat harus berhenti di tengah jalan. Kita harus naik kapal 1 jam karena jembatannya runtuh. Jadi kita lanjutin lagi
naik kapal kayak. Itu dirilis kalau menurut Iya sih, gue ya. kalau rekamannya kita maksudnya nggak ada rekamannya. Journey Govinda gitu misalnya kan nanti 3 tahun lagi 20 years gitu. Iya. Kayaknya Bisa aja. rotunya gitu segala macam kayaknya. Itu gila sih. Untold stories dari Govinda itu gila, kita tonton tiap hari di TV. Pertama ya acara pagi, acara sore, acara musik apa, Govinda gitu, Dominat dan Govinda. Kayaknya banyak banget yang pengen nonton itu. Banyak banget. Gue sih berharap Banyak itu banget ceritanya ya. Iya, Banyak itu sih gue cerita pengen banget pedihnya gue. juga banyak. Kalau dirilis Dan sampai di Jakarta dia bilang gini nih, gila susah banget cari duit. Iya. Rockstar, gila. Gila. Oke, kalau Mas Oki. Ya kita main di Malaysia itu konser tunggal itu. Oke. Luar biasa sih. Ya, Tahun lalu persis. Tahun lalu 2024. Dan kita bawain double biasa cuma 10 lagu, ini 23 atau 20. Gokil. Ya, Gokil. banyak sekali itu. Yang biasanya kita dengan- ngapalin, tapi kita langsung harus kolaborasi sama lagu-lagunya mereka juga dengan kunci yang berubah, kunci digabung ya. Ya udah sama, susahnya sama kayak Birot juga itu di bawahnya dikit deh. Iya, oke. Betul. Bikin catatan sendiri biasanya kagak pernah nulis, gua sampai nulis. Saking bingungnya. Tapi itu hasilnya gila, keren banget sih. Dan many memories masih bisa di-create sampai ke depannya. Gue harap Govinda masih bisa terus ada Amin. sehat, Amin. ada, Amin. dan keluar karya terus buat yang mendengarkan musiknya. Karena gue salah satu yang mendengarkan dari Terima kasih, Mas Haji. 2009 itu. Global People. Karena bareng juga sama karir siaran radio gue juga 2009 juga menemani kita itu sama juga. karirnya. Tos lagi lah. Tos lagi lah. Edan, semoga sehat terus Govinda. Amin. Terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan buat global people mungkin? Bisa mendengarkan lagunya di Global Radio pastinya? Ya, untuk Global People, jangan lupa dengarkan single terbaru dari kita, dari Govinda, yang berjudul Karya Seni Favorit. Mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi perwakilan perasaan kalian untuk pasangan kalian, ataupun anak, ataupun orang tua, ataupun sahabat. Semoga lagu ini menjadi teman yang setia dalam hidup kalian. Dan jangan lupa follow Instagram Govinda @GovindaOfficial. Jangan lupa juga tonton live performance-nya di YouTube, ada di @GovindaOfficial. Dan pastinya jangan lupa request single terbaru Govinda, karya seni favorit, hanya di 88,4 FM Global Radio, your number one music station. Mantap, gokil. Ini makanya nggak salah gue mengidolakan mereka. Thank you sekali lagi. Thank you. Govinda, thank you so much. Jangan lupa juga ada vinyl yang bisa dipesan di Instagram. Medsos Govinda. Yes, betul banget. Ini collectible items yang harus kamu dapatkan dari Govinda. Thank you sekali lagi. Terima kasih, Mas Ditunggu Haji. nanti Terima mungkin kasih. karya terbarunya, single atau album, kita on air lagi bareng di Siap. Global Radio. Terima kasih Global People juga yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Nongkrong Seru Global Radio. Bye.